Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Biologi Sel dan Molekuler, Prodi Farmasi, Program Sarjana Fakultas Kedokteran PN Veteran Jakarta. Saya Eliza Pujirahmi sebagai salah satu dari tim teaching, dosen pengampu Biologi Sel dan molekuler. Hari ini kita akan membahas mengenai pertautan sel atau disebut juga dengan cell junction. Video pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang apa itu cell junction dan apa saja klasifikasi kelas fungsional dari cell junction ini. Untuk diskusi akan kita lanjutkan di kelas secara daring. Baiklah, adapun outline dari video pembelajaran kali ini adalah yang pertama definisi dan yang kedua adalah klasifikasi. Nah, kita akan review lagi bahwa di dalam tubuh itu umumnya terdapat 4 jenis jaringan. Ada yang namanya jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan ikat dan jaringan epitel ini ciri-cirinya sangat berbeda. Jaringan ikat kaya akan matriks ekstraseluler dan sel-sel tersebar di dalamnya. Sedangkan jaringan epitel itu sel-sel melekat sangat kuat sehingga memerlukan lembaran lamina basalis. Nah, pada sel epitel ini hubungan antar sel epitel satu dengan sel yang lainnya itu sangat kuat, disebabkan oleh adanya pertautan antar sel, atau disebut dengan pertautan sel, atau dikenal dengan nama cell junction. Nah, inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu hubungan antar sel atau disebut dengan pertautan sel. Oke. Nah, jadi apa itu cell junction? Ada beberapa definisi yang bisa kita ambil, yaitu cell junction merupakan situs atau site atau tapak hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Jadi selain dia menghubungkan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya, karena tadi sel epitel itu dia memerlukan lamina basalis, ada matriks ekstraselulernya, maka dia juga memerlukan cell junction atau pertautan sel. Nah, cell junction ini merupakan suatu struktur dalam jaringan organisme multiseluler. Jadi yang ada cell junction itu ya hanya organisme multiseluler. Ya, kalau yang hanya satu sel tunggal maka tidak ada cell junction. Nah, pertautan sel atau cell junction ini adalah hubungan antara sel-sel atau substansi inti antar sel baik pada satu jaringan maupun pada organ lain. Jadi intinya adalah cell junction ini adalah hubungan antara sel, hubungan antar sel. Bagaimana sel ini berhubungan dengan sel lainnya ataupun matriks ekstraseluler. Nah, lalu apa fungsi dari hubungan antar sel ini? Nah, ada beberapa fungsi yang telah dikenal pasti, yaitu yang pertama adalah sebagai barrier atau penghalang. Nah, kemudian sebagai pelekat atau adesi, artinya dia melekatkan sel-sel tersebut. Kemudian sebagai transport antar sel dan juga sebagai komunikasi antar sel. Nah, yang ini kemungkinan nanti akan kalian pelajari pada topik berikutnya bersama dengan dosen lainnya yaitu Ibu Andri. Nah, di sini karena fungsinya berbeda-beda, maka bisa dikatakan klasifikasi fungsional dari cell junction ini juga ada beberapa macam. Secara umum ada 3 grup fungsional dari cell junction ini. Yang pertama occluding junction, kemudian yang kedua anchoring junction, dan yang ketiga adalah communicating junction. Ya, nah occluding junction ini adalah pertautan yang menempelkan sel bersama-sama dengan epitel
dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi sel ke sel lainnya. Jadi dia berperan sebagai ini tadi, barrier, sebagai penghalang. Kenapa dikatakan sebagai penghalang? Karena ini tadi, dia mencegah kebocoran. Jadi menjadikan sel itu bersifat selektif permeabel. Ya. Nah, yang kedua adalah anchoring junction. Anchoring junction ini fungsinya adalah melekatkan. Jadi dia lebih bersifat adhesif. Melekatkan sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler secara mekanik. Nah, selain itu, anchoring junction ini juga menghantarkan tekanan dan bersatu dengan filamen sitoskeleta di dalam sel. Nah, kuncinya adalah di sini adalah melekatkan. Oleh karena itu anchoring junction ini juga disebut dengan adhesion junction. Nah, fungsinya itu adalah ini tadi, yang kedua, sebagai pelekat. Ya. Jadi ini adalah anchoring junction, yang ini dia untuk melekatkan epitel satu dengan epitel yang lainnya. Dan yang ini adalah juga anchoring junction, tapi ini fungsinya adalah untuk melekatkan sel dengan matriks. Nah, yang ketiga adalah communicating junction. Communicating junction ini adalah untuk memerantarai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi dengan sel lainnya. Jadi karena dia berfungsi sebagai communicating, yaitu untuk memerantarai jalan lintasan sinyal-sinyal ini. Nah, klasifikasi yang ketiga ini adalah terkait dengan fungsi yang ini tadi. Communicating junction ini juga disebut sebagai channel forming junction atau dikenal juga dengan nama gap junction. Ya, nanti kita akan bahas di bawah. Nah, masing-masing dari klasifikasi junction tadi juga punya tipe-tipe pelekatan. Jadi ada sub-tipe pelekatannya. Misalkan anchoring junction yang berfungsi untuk melekatkan sel-sel tadi, tipe pelekatannya ada dua ya secara umum. Yang pertama adalah pelekatan dengan filamen aktin. Dan yang kedua adalah pelekatan dengan filamen intermediate. Nah, pada masing-masing pelekatan filamen ini juga dibagi lagi menjadi dua, di mana pelekatan dengan filamen aktin itu ada namanya pelekatan cell to cell. Jadi itu adalah adherence junction. Nah, kemudian ada pelekatan cell to matrix. Nah, ini disebut dengan actin linked cell matrix adhesion. Nah, kemudian ada pelekatan dengan filamen intermediate. Sama halnya dengan filamen aktin tadi, pelekatan cell to cell itu dinamakan dengan desmosom. Nah, kemudian ada namanya pelekatan cell to matrix, itu disebut dengan hemidesmosom. Gitu. Ya. Kita coba lihat lagi di gambar ini. Nah, ini adalah junction cell to cell junction. Ini adalah cell to cell junction, di mana yang berlekatan itu adalah filamen intermediate. Namanya adalah hemidesmosom. Nah, sedangkan kalau ini adalah filamen aktin, maka kita sebut dengan filamen intermediate, itu adalah desmosom. Sedangkan pada filamen aktin kita sebut dengan adherent junction. Nah, kalau misalkan cell to matrix yang berlekatan itu adalah filamen aktin, maka kita sebut dengan actin linked cell matrix adhesion. Nah, sedangkan kalau filamen intermediate, maka kita sebut dengan hemidesmosom. Yang ini, ya. Nah, kemudian ada namanya occluding junction. Nah, occluding junction ini
dia perlekatannya ketat. Jadi tight junction. Jika pada vertebrata kita sebut sebagai tight junction. Sedangkan pada invertebrata kita kenal dengan nama septate junction. Nah, kategori yang ketiga adalah channel forming junction. Nah, fungsinya adalah untuk komunikasi dan transport. Kalau pada vertebrata kita kenal dengan nama gap junction. Kalau pada tumbuhan yang disebut dengan plasmodesmata, fungsinya sama untuk communicating. Nah, ini secara umum. Nah, kita lihat satu persatu untuk occluding junction. Occluding junction ini disebut dengan pertautan ketat atau disebut dengan pertautan penyumbat. Nah, kalau pada vertebrata disebut dengan tight junction, kalau pada invertebrata disebut dengan septate junction. Memang pada umumnya kita lebih sering mendengar nama tight junction. Nah, pada occluding junction ini, membran-membran sel yang bersebelahan menyatu oleh perekat pada bagian apikal atau ujung sel dan membentuk sumbatan pada apikal intersel. Jadi, occluding junction ini selalunya berada pada apikal sel, artinya ujung-ujung sel. Nah, di sini. Fungsinya adalah untuk merekatkan bagian apikal ini. Nah, selain itu juga untuk membentuk sumbatan pada apikal intersel. Jadi, dia akan membentuk sumbatan di sini. Oleh karena itu, dia bisa berfungsi sebagai barrier untuk mencegah kebocoran dari sel to sel atau sel to matriks ekstraseluler. Nah, protein transmembran yang utama pada tight junction ini ada namanya claudin dan occludin. Jadi ada protein transmembrannya. Claudin ini adalah keluarga protein yang mengontrol aliran molekul dalam ruang interseluler. Jadi antara sel epitel. Nah, kalau occludin adalah keluarga protein membran plasma yang terletak pada persimpangan yang ketat. Jadi dia ada di sini. Nah, occluding junction ini pada invertebrata kita kenal dengan septate junction. Ini adalah persimpangan interseluler yang berfungsi sebagai penghalang untuk mengatasi difusi melalui ruang interseluler pada sel epitel invertebrata. Jadi fungsinya tetap sama dengan tight junction pada vertebrata, membatasi, artinya sebagai barrier pada invertebrata. Nah, secara umum occluding junction di mana biasanya ini merujuk pada tight junction pada vertebrata dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada namanya zonula occludens dan ada namanya fascia occludens. Zonula itu artinya sabuk, belt, sabuk. Nah, dinamakan zonula occludens bila tautannya melingkari seluruh sel, jadi membentuk sabuk. Jadi kalau zonula occludens ini taut kedap yang meluas mengelilingi permukaan apikal sel sehingga tampak menyerupai sabuk. Nah, zonula occludens ini tersusun atas komponen-komponen berupa partikel-partikel protein dari masing-masing membran sel yang saling berhubungan dan bertautan. Jadi komponen utama dari zonula occludens ini adalah partikel-partikel dari masing-masing sel yang bertautan. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah sebagai penutup pada bagian apikal dari ruang intersel. Jadi kalau adanya zonula occludens ini, maka menjadi barrier bagi molekul yang larut dalam air sehingga tidak bisa lewat. Nah, selain sebagai penutup, dia juga sebagai perekat di antara sel-sel yang bersebelahan sehingga memungkinkan organ yang dibentuk oleh sel-sel ini dapat meregang tanpa terjadi kerusakan sel atau ruang intersel. Jadi dia merekatkan sel-sel yang bersebelahan. Jadi kalau misalkan sel-sel itu membentuk jaringan dan pada akhirnya membentuk organ, maka ketika organ tersebut meregang tidak terjadi kerusakan sel karena dia ada perekatnya. Nah, selain itu juga untuk mencegah terjadinya difusi protein dari luar sel. Jadi kalau ini dia membatasi intersel, sel yang satu ke sel yang lainnya. Kalau yang ini dia mencegah terjadinya difusi dari luar sel. Ya, dari luar sel permukaan apikal untuk masuk ke basolateral atau lamina basilaris. Nah, zonula occludens ini memang sering dijumpai pada sel-sel epitel khusus halus. Ya. Nah, yang kedua adalah fascia
occludens. Fasia atau pita itu dinamakan fasia occludens bila tautan hanya menempati daerah kecil pada permukaan sel atau dinding lateral sel. Berbeda dengan zonula tadi. Kalau zonula tadi dia memenuhi, ya, membentuk belt, membentuk sabuk. Tapi kalau fasia hanya menempati daerah kecil saja pada permukaan sel. Nah, mirip dengan zonula occludens, namun bentuknya berbeda. Nah, kalau fasia occludens ini dijumpain pada sel-sel endotel pada pembuluh darah, kecuali kapiler darah pada otak dan sel-sel endotel yang dilekatkan oleh zonula occludens. Nah, dengan pelekatan yang terputus-putus ini, jadi bentuknya itu seperti putus-putus, ya, karena dia kecil, tidak melingkari. Nah, maka sel endotel kapiler darah memungkinkan terbentuknya cairan jaringan dan keluarnya leukosit pada kapiler. Jadi dia membatasi pori-pori kapiler ini. Nah, makanya dengan adanya fasia occludens ini tetap bisa keluar leukosit dari kapiler darah. Nah, ini adalah ilustrasi untuk tight junction dan ini adalah mikroskopiknya. Jadi kalau kita lihat dengan mikroskop elektron, akan kelihatan yang ini adalah tight junction. Ya, yang ini adalah tight junction. Dia selalu berada pada apical. Nah, yang kedua adalah anchoring junction. Nah, anchoring junction ini disebut juga dengan pertautan penambat. Pertautan penambat merupakan tipe tautan sel yang tersebar luas dalam jaringan yang mengikat sel-sel yang bersebelahan. Jadi dia mengikat sel-sel yang bersebelahan dengan sangat erat, di mana unit-unit struktural seperti sitoskeleton, membran sel, dan matriks ekstraseluler ikut terlibat mengadakan hubungannya. Jadi kalau adherent junction ini dia cell to cell, melekatkan cell to cell atau cell to skeleton, sitoskeleton, sorry. Nah, pada adhering junction, anchoring junction ini disebut juga dengan adhering junction, ya. Adherent junction disusun oleh dua jenis protein. Yang pertama adalah intercellular attachment protein yang menghubungkan elemen spesifik dari sitoskeleton, baik filamin aktin maupun filamin intermediate yang tadi telah kita jelaskan di depan. Nah, kemudian ada yang namanya transmembran linker yang merupakan glikoprotein interseluler, ya. Nah, kalau transmembran linker ini terkait dengan matriks, ikatannya dengan matriks. Nah, adhering junction ini berfungsi untuk mengatur lumen dan luas permukaan sel, kemudian memelihara ketegangan membran sel, dan mengatur kontraksi bagian apikal sel. Jadi fungsinya adalah lebih pada untuk mekanis pergerakan, mekaniknya. Ya. Nah, adhering junction dibeda lagi menjadi 3. Ada namanya zonula adherens, ada macula adherens atau disebut dengan desmosom, dan ada yang dinamakan dengan hemidesmosom. Nah, kalau di depan tadi, anchoring junction itu kita bedakan pada jenis tipe pelekatan pada filamennya. Kalau filamen aktin disebut dengan adherens, kalau pada filamen intermediate disebut dengan desmosom dan hemidesmosom. Nah, kita lihat pada zonula adherens. Zonula adherens ini adalah pelekatan pelekatan sel to sel pada filamen aktin, ya, ataupun filamen intermediate, dinamakan dengan zonula adherens. Sorry, ini adalah pada filamen aktin, ya, pada filamen aktin. Nah, zonula adherens merupakan jenis tautan yang terdapat pada jaringan epitel dan non-epitel, dan di bawah occludens terlihat dalam berbagai bentuk berupa titik-titik kecil yang menghubungkan filamen aktin dari sel yang bersebelahan. Jadi dia cell to cell pada filamen aktin. Ya. Nah, posisi zonula adherens ini biasanya terletak di tengah dari tautan yang ada, yaitu di atas zonula occludens dan di bawah terdapat desmosom. Jadi dia di tengah-tengah. Kalau desmosom ini adalah cell to cell pada filamen intermediate. Nah, struktur yang berbentuk adherent junction adalah transmembran glikoprotein. Filamen intermediate
yang menyebar dari daerah tautan ke dalam matriks sitoplasma dan membran plasma terpisah pada jarak 10 sampai 15 nanometer. Nah, zonula adherens ini selain sel to sel pada filamen aktin, dia juga ada perlekatan dengan membran, dengan matriks. Nah, pada perlekatan ini itu ada actin linked, ya, actin linked matrix adherens, itu disebut dengan itu. Berikutnya adalah makula adherens atau desmosom. Nah, desmosom ini dia terletak di bawah zonula adherens yang merupakan struktur yang memegang sel berlekatan di mana setiap sel membentuk setengah desmosom. Nah, desmosom ini adalah perlekatan sel to sel pada filamen intermediat. Ya. Nah, kemudian ada namanya hemidesmosom. Kalau hemidesmosom ini adalah tautan sel dengan membran basalis pada filamen intermediat. Nah, klasifikasi junction yang ketiga adalah gap junction atau disebut juga dengan communicating junction, ya, communicating junction atau disebut juga dengan channel forming junction. Nah, gap junction ini sebenarnya lebih pada vertebrata, ya, vertebrata, di mana secara umum disebut juga dengan communicating junction. Communicating junction atau channel forming junction. Nah, merupakan hubungan antar sel yang paling banyak tersebar pada jaringan tubuh. Nah, dengan mikroskop elektron akan tampak adanya celah sebesar 3 nanometer yang menghubungkan dua sel yang bersebelahan. Nah, celah ini yang menjadi channel untuk komunikasi antar sel. Nah, kalau pada vertebrata kita sebut dengan gap junction. Kalau pada tumbuhan kita akan sebut dia sebagai plasmodesmata. Fungsinya sama, sebagai communicating junction yang menjadi channel untuk komunikasi antar dua sel yang berlekatan. Gap junction ini sempit celahnya, sekitar 2-4 nanometer, kemudian disusun oleh yang kita sebut dengan konekson. Konekson ini terdiri dari 12 satuan protein, di mana konekson tersusun atas 6 sub unit koneksin transmembran. Jadi konekson ini adalah penyusun dari gap junction ini. Komunikasi pada gap junction ini diregulasi oleh sinyal-sinyal ekstraseluler. Selebih jelasnya nanti akan dipelajari pada topik berikutnya, yaitu cell communication atau komunikasi sel. Nah, secara umum fungsi dari gap junction ini adalah sebagai lintasan kimiawi, sinyal-sinyal kimiawi, sebagai komunikasi dan juga sedikit sebagai adhesi sel, perlekatan sel. Nah, ini adalah yang tadi konekson, ya, konekson. Jadi satu gap junction itu terdiri dari 12 satuan protein, disusun oleh konekson. Konekson ini tersusun atas 6 unit koneksin. Ya, ada 6 unit koneksin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian inilah yang menjadi penyusun dari gap junction ini. Nah, ini gap junction channelnya. Channelnya sangat sempit sekali. Inilah sinyal-sinyal kimiawi ataupun komunikasi antar sel berlangsung. Nah, kalau pada tumbuhan, fungsi komunikasi ini dilakukan oleh plasmodesmata. Ya, jadi plasmodesmata ini juga merupakan celah kecil yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar satu sel tumbuhan dengan sel yang lainnya. Demikian penjelasan untuk materi cell junction. Kita akan bertemu di kelas untuk berdiskusi lebih jauh mengenai pertautan sel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.